Berikutnya, setelah kita tahu titik-titik kritis di area kitchen and production, gitu ya, kita sekarang masuk ke area service. Apa aja titik-titik kritis yang bisa membuat HPP kita semakin gede, ya. Karyawan terlatih dan menguasai menu itu wajib, gitu ya. Jangan sampai kita jualan ternyata karyawannya tidak terlatih dan dia nggak menguasai menu. Ya, training karyawan secara reguler penting. Yang kedua, pastikan mereka hafal SOP, tes menggunakan metode learning station sama tes menggunakan metode training station di akhir. Apa sih learning station? Apa sih training station? Learning station itu seperti ini teman-teman. Ini bahasa kerennya ya. Jadi learning station itu seperti ini. Saya misalnya pemilik bisnis kuliner. Saya punya karyawan. Karyawan saya bekerja di outlet. Sebelum karyawan saya terjun kerja langsung, saya akan kasih dia SOP untuk dia hafalkan. Nah, setelah dia menghafalkan, ya, saya akan tes dia dengan metode learning station. Apa yang harus dia lakukan? Dia harus mempresentasikan cara membuat sebuah produk yang sudah dia hafalkan, ya. Sambil membuat produk, dia sambil ngomong. Oke, hari ini kita akan bikin misalnya Indomie, ya, Indomie rebus. Nah, dia akan bikin Indomie rebus itu di depan kita sambil mempraktekkan, gitu ya, sambil ngomongin. Tujuannya untuk apa? Untuk kita benar-benar memastikan si orang ini ngerti dan paham, bukan hanya hafal aja, gitu ya. Terus yang kedua, setelah dia lolos di seleksi itu, masuklah ke training station. Training station itu seperti apa? Training station itu sebenarnya satu metode yang sama dengan learning station, tapi goalnya bukan untuk memastikan dia hafal, dia ngerti, dia paham. Tapi tujuan utamanya adalah ketika dia melakukan learning station, dia trainingin temennya. Dan dia memastikan temennya yang nonton dia melakukan learning station gitu. Misalnya saya nih, saya pemilik, saya temennya dari karyawan saya. Karyawan saya melakukan learning station ke bosnya. Bosnya Anda misalnya. Ternyata dia lolos. Dia harus melakukan training session. Training session itu adalah apa? Dia mengerjakan learning session untuk ngajarin saya. Dia ngajarin saya. Tujuannya adalah saya harus ngerti. Nah, setelah saya ngerti, saya melakukan learning station. Nah, begitupun seterusnya teman-teman. Nah, biasanya dengan metode-metode seperti ini akan lebih memudahkan dan menenangkan saya bahwa karyawan saya itu udah benar-benar ngerti atau enggak gitu. Itu lebih tenang aja ketika nanti kita ngelepas karyawan kita di outlet. Yang berikutnya adalah manajemen antrian bill. Ini kok ngaruh ya dengan HPP, ngaruh banget karena ketika manajemen antriannya tidak benar gitu ya. Terus misalnya ternyata salah bikin produk, nah ini akan membuat HPP kita tinggi. Kesannya kayaknya nggak ada nyambung ya, tapi ternyata punya dampak yang besar. Apalagi ketika manajemen antriannya jelek ya, orang pesen apa, ditulis di board, dikirim ke dapur, ternyata dapur saking banyaknya bill yang harus dibikin orderannya gitu kan ya. Akhirnya salah bikin. Yang harusnya bikin level 2 bikin level 5. Konsumen komplain nggak mau beli gitu ya. Bahan bakunya atau produknya akhirnya terbuang. Tidak jadi sales dan akhirnya rugi. Nah, ini mungkin aja terjadi. Jadi manajemen antrian bill ini penting. Nah, biasanya dikontrol sama manajer outlet ya ataupun kepala dari setiap section, misalnya kepala dapur, kepala servis dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, berikutnya yang ke-23 nih teman-teman, product engineering. Nah, product engineering ini adalah sebenarnya salah satu strategi di mana kita mereview ya hasil penjualan misalnya dalam satu periode tertentu untuk kemudian kita pikirin nih mana produk yang bisa kita push penjualannya, mana produk yang bisa kita hold penjualannya. Karena ternyata ketika kita memahami metode ini ya, kita akan bisa mampu menaikkan penjualan tanpa selalu harus promosi. Misalnya teman-teman kita lihat nih di sini, di bagian paling atas dan paling bawah ini ada perbandingan dua kolom ya dari 10 menu yang terjual di satu outlet. Nah, dari 10 menu ini di minggu pertama kita dapat total revenue 1,3 juta. Nah, di minggu yang kedua dengan jumlah penjualan total menu yang sama kita bisa dapat 1,6. Hanya dengan apa? Hanya dengan mengotak-atik quantity ya. Quantity penjualan dari setiap item. Mana nih item-item yang HPP-nya tinggi, kita tahan penjualannya, nggak terlalu banyak misalnya gitu ya. Atau produk-produk yang memang punya profit tinggi, kita push penjualannya lewat promo. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa membuat kalkulasi perhitungan keuntungan kita tuh semakin besar dengan asumsi kuantiti penjualan yang sama di minggu sebelumnya. Nah, teman-teman,
dengan strategi ini, teman-teman bisa mulai memprediksi nih, mana sih kira-kira produk yang perlu saya hold penjualannya, yang perlu saya kurangi HPP-nya, mana yang perlu saya push penjualannya. Sehingga ketika teman-teman mau melakukan promosi, mengeluarkan budget misalnya dari situ akan lebih tepat gitu ya. Nah, biasanya produk-produk yang melewati ya proses product engineering ini selalu ditawarkan ke konsumen. Mana nih produk yang untungnya tinggi? Ini di SOP-in di kasir harus selalu ditawarin ke konsumen untuk dibeli. Harus. Nah, muncullah SOP itu. Terus produk-produk yang punya HPP bagus ini ya di-highlight di banyak menu, di banyak spot juga. Jadi bukan hanya di menu tapi misalnya di banner atau misalnya di kasir atau di akrilik misalnya di meja kalau jualannya di outlet gitu ya. Taruh menu sebagai menu rekomendasi juga, dikasih tanda ini adalah menu rekomendasi gitu ya. Karena apa? HPP-nya kecil. Dan yang terakhir juga bisa teman-teman menggunakan strategi setiap konsumen yang sudah pesen menu tertentu, misalnya menu yang direkomendasikan karena HPP-nya kecil ini, setiap orang yang beli itu mintain testimoninya, bisa entah bentuknya video, tulisan, apapun ya, untuk nantinya menguatkan konsumen-konsumen berikutnya untuk membeli produk ini. Itu ya teman-teman ya, itu nomor 23. Berikutnya nomor 24 ya, strategi pengelolaan menu itu sendiri. Apa aja sih strateginya gitu ya. Yang pertama, hilangkan menu tidak produktif. Jelas, karena ketika menu yang tidak produktif itu ada, bahan bakunya akan tersisa menjadi persediaan dan akhirnya tidak jadi penjualan dan akhirnya jadi beban, rugi. Yang kedua, selalu tampilkan menu rekomendasi di halaman depan karena biasanya konsumen itu pingin cepat gitu ya. Yang kelihatan di depan itu udah paling gampang deh gitu ya. Dan lebih nge-trigger konsumen itu untuk memesan lebih cepat gitu ya. Yang ketiga adalah melakukan launching produk baru. Jadi kalau misalnya ternyata sudah ketemu titik jenuh, konsumen udah mulai bosen gitu ya. Mulailah launching produk-produk baru. Atau misalnya produk lama HPP-nya tinggi-tinggi semua. Mau dinaikin harganya takut kemahalan konsumen kabur. Mau dikurangin nggak mungkin karena HPP-nya udah ketinggian ya. Salah satu cara yang paling visible adalah ya produk launching, ya melaunching sebuah produk baru yang harganya tetap sesuai dengan capability konsumen ya saat ini sesuai dengan kemampuan konsumen ya buying power mereka, tapi HPP-nya juga bagus ya. Daripada kita menghilangkan produk lama yang sudah jelas misalnya ini adalah produk yang disukai konsumen, ya lebih baik kita keluarin produk baru yang lebih aman gitu ya. Karena apa? Karena cenderung bisa kasih solusi baru dan pilihan baru dan menghilangkan jenuh konsumen tadi. Begitu teman-teman. Ya. Berikutnya poin nomor 25 paket bundling ya, ngedorong konsumen untuk membeli lebih ya untuk ningkatin average purchase. Dengan kondisi ini, konsumen itu ngerasa akan mendapatkan benefit ya ketika membeli produk daripada dia beli satuan gitu ya, mendingan beli paket aja karena nambah dikit gitu ya, tapi value-nya lebih gede. Gitu ya, teman-teman. Nah, poin berikutnya nomor 26 adalah upselling dan cross-selling. Apa upselling dan cross-selling itu? Membuat konsumen membeli lebih besar. Teman-teman kalau misalnya datang ke fast food seperti McD gitu kan ya, kalau pesen ayam, nasinya pasti ditawarin ganti kentang misalnya. Kalau misalnya sudah pesen kentang ditawarin ukuran lebih besar, sama kayaknya kalau ke Starbucks. Beli ukuran yang grande ditawarin venti dan begitu seterusnya gitu ya. Tujuannya untuk apa? Ya meningkatkan volume penjualan. Atau cross-selling, membuat konsumen membeli lebih banyak ya. Kalau upselling membeli lebih besar, kalau cross-selling membeli lebih banyak. Oh, orang sudah beli ayam goreng paket, misalnya nasi, ayam, sambal. Cross-selling, tambahin lagi. Mau sekalian minumannya, sudah beli minuman, tambahin lagi. Mau sekalian dengan cirengnya untuk menu cemilan setelah makan berat gitu ya. Tawarin terus. Tujuannya untuk apa? Naikin nilai penjualan. Nah, berikutnya nomor 27 teman-teman. Nah, nomor 27 ini disebut dengan istilah strategi loss leader. Loss leader ini apa sih? Loss leader ini sebenarnya sebuah strategi yang banyak dilakukan sama resto-resto sih sebenarnya. Strategi dengan memberikan atau menyematkan harga murah ya atau harga di bawah rata-rata dibandingkan pasar atau dibandingin sama kompetitor. Tujuannya untuk apa? Untuk narik konsumen. Jadi kayak semacam alat pancing, konsumen datang ke outlet kita karena ada satu menu murah banget. Bisa jadi menu itu mungkin nggak untung-untung banget ya. Menu itu bahkan mungkin titik impas.
gitu ya. Tapi tujuan sebenarnya bukan penjualan menu ini gitu ya. Tapi tujuannya adalah ketika orang datang, orang akan beli produk lain. Makanya di sini tujuannya penting ketika misalnya kita jualan dengan strategi loss leader ini, ada beberapa komponen penting yang harus diperhatikan agar kita juga nggak boncos gitu ya. Strateginya apa? Yang pertama, tentukan produk yang paling dicari konsumen. Yang kedua, beri batasan waktu. Ketiga, batasi stok produk. Misalnya udah tahu nih yang paling senang dicari orang, misalnya contohnya sebelah kiri gambarnya adalah sop balung gajah. Mungkin dengan jual harga 13.000 nggak ada untungnya, tapi kan nggak mungkin orang ketika datang beli ini nggak beli minum, nggak beli bakso misalnya, nggak beli produk-produk yang lain. Makanya penting ketika masuk ya, waiter, kasir, dan juga komponen-komponen yang bisa mendukung sales itu naik, itu dioptimalkan seperti buku menu tadi. Ada menu-menu yang kita rekomendasikan selalu muncul paling awal. Jadi tidak hanya ini. Dan pastiin produk ini dibatasi juga ya stoknya, misalnya sehari cuma 10 atau 20 stok aja gitu ya. Agar apa? Ya agar orang penasaran dan mengkondisikan, mengposisikan bahwa produk ini produk laku, produk viral gitu ya. Sehingga kalau mau datang ya dulu-duluan gitu ya. Tujuannya akhirnya ya orang akan melakukan frekuensi datang yang berlebih dan naikin rasa penasaran mereka untuk mencoba produk kita terus gitu. Itu teman-teman, nomor 27. Berikutnya nomor 28-nya menaikin harga jual. Tapi ya saya saranin menaikin harga jual ini pertimbangan akhir-akhir lah sebelum kita lakukan ke 27 strategi sebelumnya ya. Pertimbangannya adalah harga jual kompetitor, daya beli konsumen, sama tren fluktuasi harga beli ke supplier. Jadi benar-benar perhatiin nih, kapan bahan baku itu mencapai nilai harga beli tertinggi kita ke supplier. Gitu. Itu benar-benar perhatikan, berarti harga jualnya harus berapa paling tinggi gitu ya. Jangan sampai harganya juga melambung lebih jauh lebih dari kompetitor atau lebih dari daya beli konsumen, ya. Berikutnya adalah back to back control. Back to back control ini hanya bisa dilakukan sama Anda sebagai owner atau manajer outlet, di mana back to back control adalah proses aktivitas kontrol yang dilakukan oleh orang tertentu ya, pimpinan tadi atau manajer outlet, mulai pengecekan dari area depan, belakang, kanan, kiri, samping gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengecek komponen-komponen yang mungkin nanti akan membuat outlet itu rugi. Misalnya cek kamar mandi, tiba-tiba kerannya bocor sehingga airnya menetes terus. Air netes itu akan membuat biaya air semakin besar, teman-teman. Gitu ya. Terus misalnya datang ke dapur, dicek gitu ya. Oh, ternyata ada ember berisikan air pel di tengah gitu ya, tidak tersimpan di sebagaimana mestinya, berpotensi ketendang sama orang yang lagi bawa makanan, makanannya mungkin jatuh dan akhirnya waste atau spoil. Nah, kondisi-kondisi itu akan kecek kalau dilakukan back to back control atau travel pet outlet yang biasa saya sebut dengan istilah travel pet ini. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya outletnya gede ya, kayak misalnya outlet 500 meter persegi misalnya gitu ya, atau seating capacity-nya banyak ya mungkin bisa 1 jam sekali atau 2 jam sekali gitu. Nah, yang terakhir adalah perekrut manajer yang andal. Saya yakin dari ke-29 strategi sebelumnya itu tidak akan smooth, tidak akan berhasil kalau Anda tidak memiliki manajer yang handal untuk menghandle semuanya gitu ya. Karena yang paling penting itu who's the man behind the gun gitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti apa manajer yang handal? Dia mampu nyusun target penjualan dan profitability. Dia mampu nyusun dan menganalisa laporan laba rugi. Dia harus attention to detail dan disiplin, serta dia harus memiliki komunikasi yang baik dan juga leadership. Nah, teman-teman ya, saya yakin teman-teman sudah cukup punya banyak insight dan juga exposure ya. Jangan-jangan mungkin 1 atau 2 atau 3 atau beberapa poin yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya, terjadi di bisnisnya teman-teman. Sehingga teman-teman sudah mulai punya bayangan seperti apa sih solusi yang segera harus saya lakukan sehingga boncosnya penjualan ya, sorry, 1, 2, 3. Sehingga terreduce-nya keuntungan ya, misalnya dari kemungkinan boncosnya HPP ini bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan sama sekali. Begitu teman-teman, mudah-mudahan e-course 30 cara mengontrol HPP agar tidak boncos ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman foodpreneur semua ya. Sampai ketemu di e-course berikutnya. Saya Angga Nugraha pamit undur diri.
Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pebisnis kuliner Indonesia.